Kita lanjutkan kembali terkait dengan pernyataan kontroversial Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat yang menyatakan ya siap digantung jika memang bisa terbukti melakukan korupsi. Bang Elman, tadi dari penelpon semuanya setuju bahwa sebaiknya diadakan saja pembuktian terbalik. Saya ingin mengutip salah seorang pengamat politik dari UI yang mengatakan, Pak Ibe Ramsyah, yang mengatakan bahwa ini sepertinya justru pernyataan Anas ini karena putus asa dan tidak bisa membuktikan dari mana asal-usul kekayaannya yang tiba-tiba menggelembung itu. Jadi itu yang kita sampaikan tadi. Masyarakat kan, paling tidak gini, masyarakat hanya tahu Bung Anas ini pernah bekerja KPU, sempat anggota DPR, dan habis itu menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Orang akan bisa menghitung-hitung kira-kira berapa penghasilannya Bung Anas dari KPU, dan ketika anggota DPR, dan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Nah, ketika sejumlah harta yang ada pada Anas sendiri, nah itu yang harus dia buktikan bahwa ini dari mana ini. Kan di situ aja. Jadi daripada dia berperang opini dengan Nazarudin sampai mengatakan dirinya siap digantung di Monas, ya bagus dia seperti yang katakan tadi, dia buat konversi pers. Dia minta KPK segera beri saya kesempatan untuk membuktikan semua harta-harta saya ini. Berikan saya forum di pengadilan, akan saya buktikan bahwa tidak benar aliran dana yang menurut para saksi itu atas permintaan saya kepada Nazarudin. Nah ini kan jauh lebih elegan daripada dia minta dia digantung di Monas. Iya, saat ini KPK juga belum merespon, mereka masih tenang-tenang saja, dan kemarin Nazarudin kembali melontarkan sebuah tudingan. Dia mengatakan Anas tenang-tenang saja karena dia ada bermain dengan 3 orang penyidik KPK dan salah satu pemimpin, dan sekarang sudah tidak di KPK lagi pemimpinnya ya. Dan bagaimana Bang Elman melihat tudingan Nazarudin ini? Karena kubu Anas selalu mengatakan bahwa Nazarudin di sini memainkan opini publik. Jadi begini kan, Bang Syarif itu harus tahu, Nazarudin ini menyimpan seabrak-abrak fakta dan data. Jadi ini kan baru dia buka dikit-dikit. Bahkan Nazarudin juga yang bilang bahwa kepergiannya Nazarudin ke Singapura itu juga ada bocoran kan begitu kan. Nah, itu sebabnya saya katakan kalau sampai misalnya Anas atau kader-kader Partai Demokrat menganggap Nazarudin ini pendusta, pembohong, atau orang aneh. Bagaimana mungkin orang aneh? Karena dia bendahara umum. Dia salah satu tokoh sentral yang tahu arus masuk dan arus keluar uang. Dari mana dan kepada siapa dia gelontorin dia tahu. Jadi itu sebabnya kita katakan, kenapa kita tidak mendorong KPK untuk segera mengungkapkan ini. Dan saya nggak percaya kalau KPK tenang. Apalagi dalam kepemimpinan Abraham Samad ini, mereka sedang kerja. Penyidik yang bermain dengan Anas bagaimana? Loh, kalau itu kan susah kita membuktikan itu. Tetapi karena ini disampaikan oleh seorang Nazarudin, ya mungkin benar, mungkin tidak. Dan ini harus menjadi kewajiban pimpinan KPK untuk mengendus ini. Kalau memang ada 3 penyidik yang terindikasi, ya segera periksa. Dan kalau memang itu ada, segera keluarkan dia dari KPK supaya tidak mengotori gitu kan. Iya, Bang, lalu terkait dengan jalannya kasus dan juga persidangan Nazarudin, beberapa kali Hotman Paris, pengacara Nazarudin, sudah berusaha untuk menghadirkan Anas sebagai saksi ya. Tapi juga ada pihak lain yang mengatakan sebenarnya ini langkah yang salah karena justru Anas bisa memberatkan Nazarudin dan bukannya membuka borok Anas sendiri. Nah, kalau menurut Bang Elman, perlukah Anas dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi untuk Nazarudin? Nah, sebetulnya kan gini, untuk mencari kebenaran kan memang harus dipanggil saksi kan. Karena Anas ini salah satu yang sering dituduh oleh Nazarudin. Kenapa nggak Anas ini dijadikan saksi di pengadilan? Karena bagaimana nanti hakim memutuskan suatu putusan kalau dia tidak mendapatkan dari saksi-saksi yang memang saksi yang berkualitas. Nah ini kita harapkan kan salah satu di antaranya kan Anas ini, dan ini sudah diminta oleh pengacaranya Nazarudin.
daripada Anas ini buat pernyataan-pernyataan di luar persidangan dan itu tidak mengikat. Kenapa tidak diundang saja Anas ke ruang persidangan? Jadi fakta hukum ya? Disumpah dan itu menjadi fakta hukum. Sebuah artinya hakim juga bisa mengambil keputusan berdasarkan itu. Lalu menurut Bang Elman bagaimana dengan respon hakim yang juga belum menunjukkan keputusan apakah Anas akan dihadirkan atau tidak dalam persidangan Nasaruddin? Ya, mudah-mudahan hakim KPK ini, hakim tipikor ini sedang bekerja. Mudah-mudahan. Memang kalau kita menilai, memang sekiranya mungkin seorang hakim senior Albertina Ho yang menyidangkan ini mungkin berbeda, mungkin agak lebih cepat. Tapi nggak apa-apa, biar sedikit agak lambat, tetapi pasti. Jadi mudah-mudahan para hakim tipikor ini sedang bekerja. Mudah-mudahan. Tetapi kalau tidak bekerja memang ya akan menimbulkan kekecewaan gitu loh. Jadi sekali lagi saya pikir ya menurut saya sih sama dengan yang diingatkan oleh para pemirsa pagi ini, ya Anas sebaiknya tidak usah lagi gembor-gembor. Kalau kemarin dia bilang gantung di Monas, mungkin besok lagi entah. Mungkin dia bilang ya saya udah benamkan saja saya di laut paling dalam. Mungkin itu belum sampaikan. Tapi untuk apa gitu loh? Untuk apa itu disampaikan? Kenapa dia tidak segera minta diri kepada KPK? Datang aja ke KPK. Saya mau jadi saksi. Periksa saya gitu. Nah kan gitu kan. Jadi sekarang kan Anas kan belum jadi dia kan belum tersangka. Yang jadi tersangka aja engine belum disidangkan kok tiba-tiba Anas bilang digantung. Justru itu menimbulkan kecurigaan ya Bang ya? Ya itu. Jadi mungkin seperti kata yang Anda kutip tadi, mungkin dia mulai putus asa mungkin. Pengamat politik UI ya. Kelelahan. Dia tidak tahu lagi bagaimana untuk meyakinkan masyarakat ini tentang kebersihan dirinya gitu kan. Tapi semakin dia banyak ngomong, semakin orang bukan. Nah, biasanya orang teriak banyak itu udah ketakutan itu katanya gitu. Oke, baik Bang, kita kembali membuka line telepon kita ya Bang ya. Dari Bekasi ada Pak Nimroni, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Jaril, Horas Bang Elman. Horas Pak Nimroni. Kalau Anas Urbaningrum benar-benar digantung di Monas karena terbukti bersalah, nah nanti Monas itu kepanjangannya ada dua. Satu Monas Monumen Nasional, satu lagi Monas Monumen Anas. Dan tiap malam orang tidak berani mendekat di Monas karena tiap malam pasti ada penampakan hantu hantu Anas. Nah, jadi ada hantu terkenal, ada 3. Hantu Pondok Indah, hantu Jeruk Purut, satu lagi hantu Monas, yaitu Anas Urbaningrum jadi hantu nanti. Ya, begitulah pejabat-pejabat di Indonesia, baik di pemerintah maupun pejabat di partai, pasti berbohong di depan publik. Padahal udah ada 4 orang jadi saksi menyebut nama Anas. Nah, beda dengan Jepang. Lain Jepang, lain Indonesia. Kalau bangsa Jepang, terutama pejabat-pejabatnya, kalau udah ketahuan berbuat tidak baik, pasti harakiri, paling enggak mengundurkan diri. Itulah bangsa Jepang, beda dengan orang Indonesia. Kalau belum di depan penyidik ya begitu tuh. Coba nanti kalau di depan penyidik tidak berkutik, itu tunggu aja tanggal mainnya. Nah nanti pasti itu mengerikan itu Monas. Tiap malam pasti ada hantu menampakkan diri, yaitu Anas Urbaningrum. Terima kasih. Terima kasih. Kita ke Maumere, ada Pak Anton. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Jeril. Silakan. Ya, dan selamat pagi juga Bung Elman Saragi. Pagi Bung. Pagi Bung Anton. Ya, jadi ada 3 pemikiran saya untuk saya komentari pagi ini. Yang pertama, sebelum hukum positif itu menjatuhkan vonis atau Anas belum menjadi saksi, rakyat sudah memvonis. Yang pertama. Ya, yang kedua, justru dengan kasus peperangan antara Anas dengan Nasaruddin ini, orang semakin berpihak kepada Nasaruddin, ya, karena Nasaruddin itu sudah menyatakan segala sesuatu itu apa adanya. Yang ketiga, bahwa inilah sebuah resiko dari politik pencitraan, ya, bahwa orang tampil begitu agung, orang yang tampil begitu keren,
ya, dan menutupi itu semua, dan itu pernyataan mau digantung di Monas, itu kamuflase, sebuah pernyataan jurus dewa mabuk, ya. Jadi rakyat tidak percaya itu, dan ingat pernyataan itu dinyatakan jika dia korupsi 1 rupiah pun silakan gantung di Monas. Jadi kalau menurut saya bahwa itu sebuah pernyataan yang konyol dan rakyat tidak percaya itu karena dia sudah bingung, dia sudah tidak mampu berpikir secara cerdas, dan selama ini ya semua itu musang berbulu domba. Itu aja. Jadi saya setuju dengan Bung Elman bahwa kalau benar demikian, kenapa momennya sebelum dia diturunkan sebagai ketua partai harusnya dia bersedia secara asertif mau memberikan kesaksian kepada KPK tanpa dipanggil sekalipun. Itu aja Elman dan Mbak Sheryl Tanzil. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Anton. Dari Momere kita ke Cirebon ada Pak Sunoto. Selamat pagi Pak Sunoto. Selamat pagi Mbak Sheryl dan Bang Elman. Selamat pagi. Sebetulnya omongan-omongan sumpah pocong, gantung di Monas, itu saya tadinya mau menyampaikan omongan-omongan yang kampungan. Bang Elman, cuman kayak saya orang kampung, jadi diganti aja adalah statement-statement yang amatiran. Ya. Jadi gini Bang Elman, daripada nantang-nantang Tugu Monas, lebih baik tantang itu Abraham Samad berikut KPK-nya. Jadi saya siap bersaksi besok atau minggu depan kalau memang saya dituduh macam-macam. Bukan bahasa gantung di Monas atau sumpah pocong dan sejenisnya, itu bahasa-bahasa orang apa Bang Elman? Istighfar, suruh istighfar itu yang namanya Anas. Yang kedua, siap bersaksi itu sebuah perwujudan dari gentleman atau seorang keterpelajaran Bang Elman. Iya kan? Bukan bahasa-bahasa yang ngawur-ngawur. Terus kemudian soal pengusutan itu sebetulnya tidak ada kesulitan kalau memang selama ada kemauan. Kan kita udah jelas, terakhir kemarin Ismiati, orang Demokratnya sendiri memberi kesaksian bahwa BlackBerry-nya itu ada nomor PIN-nya dan segala macam Bang Elman. Jadi tolong sampaikan ke Anas, kalau mau cari jabatan, cari kedudukan, cari harta silahkan, tapi caranya please. Kalau soal tampangnya halus, tutur katanya santun, Bang Elman, saya pernah kenal orang tertentu, memang tutur katanya luar biasa halusnya, tapi ternyata tertangkap gratifikasi di depan lift. Itu filenya ada di Metro itu. Yang berikutnya, Bang Elman, itu yang namanya disampaikan oleh Nazarudin itu belum full tank itu kalau bahasa tangki bensinnya. Kenapa banyak ya Pak ya? Karena Neneng masih ditahan. Berarti masih ada sesuatu. Terus terakhir, please Mbak Sheryl, itu yang namanya sampai itu kemarin yang bersaksi di yang ada di tempatnya Metro, bahwa antara Kongres dengan tender kan hubungannya jauh katanya. Kenapa bisa dikait-kaitkan? Bang Elman, di dunia kontraktor itu tender bulan 10, itu bulan 1 udah dibicarakan itu soal deal-dealnya. Jadi ya, baik Pak Sunoto. Iya, terima kasih Pak Sunoto. Kita ke Surabaya, ada Pak Irwan. Telepon terakhir kita untuk topik ini. Oke, baik, terima kasih ya. Saya berpendapat gini, masalah korupsi di proyek Hambalang ya, memang telah menggantung kredibilitas Partai Demokrat. Nah, tapi ironisnya Anas disuruh di sini pasang badan untuk minta digantung. Nah, dalam kasus ini saya juga melihat bahwa Nazarudin awalnya dinilai oleh Anas sebagai pengusaha muda yang kaya dan murah hati. Perkenalan singkat Anas dan Nazarudin tersebut justru membelenggu ke dalam kasus hukum yang pelik di Partai Demokrat. Bisa jadi Anas tidak tahu mungkin permainan curang berumur corong Nazarudin dalam mengelola uang haram dan nafsi proyek Hambalang ya. Dalam hal ini saya melihat ada kesalahan Anas yang demikian cepat berpengaruh oleh seseorang yang baru dikenalnya, bahkan diposisikan sebagai pejabat di Partai Demokrat. Memang ironis juga. Nah, yang terakhir lebih jauh lagi fenomena ini saya lihat ada semacam grand strategi ya dari kekuatan besar untuk menghancurkan Partai Demokrat yang berkembang demikian monumental ya, artinya begitu cepat dia bisa langsung menguasai kekuasaan. Nah, dalam hitungan jari, dalam hitungan tahun juga ya itu tadi sudah bisa menguasai kekuasaan. Nah, disinilah mungkin saya berpendapat bahwa Nazarudin dipasang untuk memperangkap Partai Demokrat ke dalam jurang yang semakin dalam. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Irwan dari Surabaya. Pemirsa, itu dia tanggapan para pemirsa penelpon yang berhasil menghubungi line telepon kami. Dan kami akan segera menghadirkan kembali segmen terakhir dalam pembahasan ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.